Halo guys, jadi kita kali ini akan cerita-cerita guys tentang pengalaman menjadi sales IndiHome. Kita sudah mulai dari tahun 2015 guys, 2018 guys, sampai sekarang di tahun 2022. Jadi totalnya kita sudah selama 5 tahun. Jadi saya sudah 5 tahun di IndiHome guys, di Telkom. Mungkin pertanyaannya pasti seputaran kerja di IndiHome, bagaimana, sulit atau enggak, atau kerja di IndiHome itu gajinya kira-kira di sekitaran berapa. Terus kerja di IndiHome itu kayak bisa menjanjikan atau enggak di posisi marketing atau sales force. Nah, jadi guys, untuk IndiHome sendiri kita tahu kan itu dari PT Telkom, Telekomunikasi Indonesia, TBK. Jadi di Telkom itu ada juga yang IndiHome gitu. Jadi IndiHome itu bagian dari Telkom. Di IndiHome ini brandnya itu juga kebetulan produknya sama seperti Telkomsel seperti itu, akan tetapi sektornya yang berbeda. Kalau misalkan Telkomsel itu kan biasanya mereka arahnya itu jual kartu, jual pulsa, Telkomsel gitu. Nah, kalau IndiHome itu lebih ke wifi rumah gitu, nah, atau internet. Jadi makanya kenapa namanya IndiHome, karena pemakaian internet wifi rumah yang biasanya menggunakan internet gitu. Jadi ada pakai modem gitu. Kalau misalkan IndiHome ini sendiri, kita biasanya kalau jualan IndiHome itu yang pasti yang utama itu kan ada layanan internet gitu, wifi rumah. Jadi kalau pernah lihat mungkin di rumah ada modem wifi, nah itu biasanya dari IndiHome. Untuk sekarang di tahun 2022 mungkin di Kota Palangkaraya khususnya, untuk internet rumah itu sendiri IndiHome juga bisa dibilang ada saingannya gitu. Ada juga sejenisnya gitu internet rumah. Ada yang namanya Icon Plus, ada yang namanya Powerlink, atau banyak-banyak namanya wifi rumah mungkin yang ada di sekitaran Kota Palangkaraya gitu loh. Tapi pilihan-pilihan yang ada pun sebenarnya itu tergantung dengan keinginan pelanggan masing-masing gitu. Kan ada yang namanya internet murah gitu, dan bulanannya biasanya juga agak kecil gitu, tapi itu juga sebanding lurus dengan kecepatan yang didapat. Jadi kalau misalkan IndiHome itu sendiri, kecepatan yang ada pun biasanya itu lebih tinggi, dan untuk harga IndiHome juga mungkin ada di sekitaran ratusan ribu yang lumayan gitu. Tapi untuk kecepatan sudah ada yang 20, ada yang 30, itu berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan gitu. Kalau misalkan ada dengar-dengar provider lain tuh ada juga yang 5 Mbps, itu pun harganya juga tergolong lebih murah gitu. Nah, jadi kalau misalkan IndiHome sendiri sudah pasti brandnya Telkom gitu, nah, Telekomunikasi Indonesia. Dan untuk internet sudah pasti itu adalah BUMN gitu. Nah, dan untuk produk yang kita jual pun kita sudah punya nama di masyarakat gitu. Jadi masyarakat saat tahu itu adalah brandnya Telkom, biasanya masyarakat lebih suka gitu. Nah, karena
brand ini sudah ada sejak awal gitu. Nah, apalagi Telkom itu adalah badan usaha yang lumayan besar di Indonesia gitu. Seputaran gaji di Telkom ini khususnya kita bicara di marketing gitulah, kita bicara di sales force gitu. Untuk posisi marketing atau sales force tentunya yang pertama untuk yang ada di Kota Palangkaraya, mungkin yang saya tahu gitu dan saya alami dan rasakan dari awal sampai sekarang, kalau misalkan untuk gaji itu sendiri IndiHome itu nggak ada yang namanya gaji pokok, tetapi lebih ke freelance. Jadi freelance itu kita ada target yang harus dicapai dan mendapatkan insentif sesuai dengan apa yang dicapai. Jadi misalkan kita dalam 1 bulan itu ditargetkan berapa pemasangan wifi gitu. Jadi dalam 1 bulan misalkan kita dapatnya 10, dapatnya 20 atau lebih, itu juga berbeda-beda insentif yang didapat. Atau ada yang nanya misalkan 1 bulan itu nggak dapat apa-apa, apa yang didapat? Jawabannya nggak ada yang didapat. Nah, itu adalah gaji yang lebih ke insentif kita, apa yang didapat itu yang dibayarkan oleh Telkom gitu. Nah, jadi misalkan pemasangan kita berapa, tentunya gaji yang seperti itu juga berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin diadakan oleh misalkan Telkom ngadain, misalkan salesnya lagi kegiatan OT misalkan, atau ke rumah-rumah, kita biasanya kayak nawar-nawari, itu adalah kegiatan yang mungkin dikasih insentif untuk kegiatan jadwal tersebut. Jadi misalkan hari ini kita lagi kegiatan di suatu perumahan, terus kita situ kayak bagi-bagi brosur, terus kayak buka stand. Nah, dalam 1 hari itu ada insentif yang dimasukkan atau dihitung sebagai kegiatan yang dikasih nanti. Jadi misalkan nominalnya sekian puluh ribu dalam 1 hari itu. Jadi misalkan kita dalam 1 bulan ada beberapa kali kegiatan tersebut, yang dimana kita sudah dijadwalkan dalam kegiatan itu, nanti akan diakumulatif lalu dihitung, nanti akan dibayarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, tentunya itu juga ada laporan-laporan kegiatan yang harus dimasukkan gitu, nah, ke dalam mungkin grup Telegram atau grup-grup yang sudah ditentukan. Nah, tentunya kegiatan freelance yang seperti saya jalankan selama ini, menurutku kalau untuk kita misalkan ada kan saya kebetulan sudah lulus dari perkuliahan gitu, atau sudah lulus dari S1. Nah, sebelum itu kebetulan kita kerja dulu di Telkom itu selama 1 tahun. Jadi di tahun 2018 itu baru masuk kuliah. Padahal di tahun 2017 saya sudah lulus SMK gitu. Nah, kan biasanya orang lulus SMK otomatis langsung lanjut ke kuliah gitu. Nah, tapi saya nggak langsung lanjut ke kuliah. Jadi ada 1 tahun saya mandek gitu. Nah, nggak masuk kuliah. Jadi 1 tahun yang itu tuh saya pakai gunakan untuk kerja gitu. Nah, kerja itu kebetulan ada beberapa kali kerja di lain, tetapi mungkin nggak terlalu cocok di lain, langsung masuk di Telkom. Jadi di Telkom itu tuh juga ada orang yang ngajakin mau kerja di Telkom bareng gitu ya. Jadi pas dengar mungkin Telkom mungkin agak bagus prospeknya, jadi coba aja di Telkom, terus bagus gitu. Meskipun dari awal Telkom memang nggak ada janjikan kayak gaji pokok, soalnya kan kita kan baru awal-awal lulus sekolah, biasanya kan SMK. Jadi untuk gaji itu sendiri lebih ke kita tuh kan butuh banyak pengalaman pekerjaan gitu lah sebenarnya. Jadi kemarin itu tuh kayak ya udah gitu, nah kita
kerja dulu, kalau misalkan ada bagus baru kita lanjutin.